Pemerintah mengeluarkan keputusan untuk meniadakan libur panjang Idul Fitri yang bertujuan menghindari adanya kegiatan mudik Lebaran. Otomatis hal tersebut berpengaruh terhadap industri pariwisata nasional yang sudah setahun terpuruk akibat pandemi COVID-19. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pun bereaksi terhadap kebijakan pemerintah ini. Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani dikutip dari kantor berita Antara mengaku menerima imbauan larangan mudik oleh pemerintah pada Lebaran tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Kebijakan itu diambil demi mencegah lonjakan kasus positif COVID-19. PHRI menyadari pemerintah memiliki otoritas untuk memutuskan tersebut. Pihaknya tentu saja harus terima kondisinya. Di sisi lain, dia berharap pemerintah membantu pelaku di industri wisata agar arus kas bisa tetap berjalan lancar dengan intervensi dan dana stimulus. Aliran pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang mengingat banyak orang berdiam diri di rumah dan tidak bepergian. Pembatasan ruang gerak saat libur Lebaran juga berdampak kepada pelaku-pelaku wisata di daerah yang biasa jadi tujuan mudik sekaligus berlibur. Kurangnya potensi pemasukan dan dana yang harus dikeluarkan agar bisnis tetap berjalan membuatnya jadi timpang. Pemberlakuan larangan mudik berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021 bagi seluruh masyarakat termasuk aparatur sipil negara, ASN, TNI dan Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. Sejumlah pertimbangan mudik ditiadakan diantaranya kontribusi kebijakan libur panjang pada angka penularan dan kematian masyarakat serta tenaga kesehatan akibat COVID-19 yang relatif tinggi. Keputusan itu juga sejalan dengan kebijakan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro, penguatan protokol kesehatan hingga vaksinasi. Berdasarkan keterangan Kemenko PMK secara tertulis, data Satgas COVID-19 libur Idul Fitri 2020 telah mengakibatkan kenaikan rata-rata jumlah kasus harian 68 hingga 93%. Dengan penambahan kasus harian 413 hingga 559 serta sejumlah kasus mingguan berkisar 2.889 hingga 3.917. Sedangkan persentase kematian mingguan antara 28 hingga 66% atau sebanyak 61 hingga 143 kasus kematian. Bali Pos melaporkan.